Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini dan di tempat yang terbaik di sisi Allah, yakni Masjid Allah. Dan juga kita bersama di kanan dan di kiri kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan keimanan kepada kita dan juga keislaman, yang mana dengan keimanan keislaman itu kita patuh kepada seluruh perintah Allah. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib, sebagaimana biasa saya wasiatkan kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita dan kita mati dalam keadaan orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah tadi saya bacakan surat An-Nisa ayat 59 yang kurang lebih artinya adalah: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir, yang demikian adalah lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya bagi kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Menurut Imam As-Sa'di, beliau menukil di dalam kitab At-Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan. Menurut beliau, ayat ini setidaknya mengandung 4 pengertian. Pertama, perintah kepada kaum mukmin, yakni kita, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan juga ulil amri, yakni pemerintah yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, menurut Imam As-Sa'di, ayat ini mengandung perintah kepada kaum mukmin untuk mengembalikan semua urusan, termasuk segala perselisihan, khususnya antara rakyat dan ulil amri, atau antara rakyat dan pemerintah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni kepada hukum Allah, kepada syariat Islam. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan keharusan mengembalikan semua persoalan kepada Allah dan Rasulnya adalah sebuah konsekuensi keimanan kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi jika sebuah perselisihan di antara umat Islam tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka keimanannya dipertanyakan. Yang keempat, menurut Imam As-Sa'di, ayat tersebut juga berisi penegasan atas keunggulan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Jadi keunggulan syariat Islam dibandingkan dengan hukum apapun yang dibuat oleh manusia di luar syariat Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, ketika 4 pengertian tadi diajukan oleh Imam As-Sa'di, pertanyaannya, apakah sudahkah kita taat dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya? Sudahkah masyarakat kita diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Sudahkah negeri ini, negeri Indonesia yang mayoritas Muslim, menerapkan syariah Islam secara kafah? Ingatlah, sungguh pangkal keterpurukan negeri ini adalah penerapan sekularisme. Apa itu sekularisme? Yakni memisahkan antara agama dari kehidupan. Artinya memisahkan antara aturan agama dengan aturan kehidupan, dan lebih jauh lagi memisahkan agama dari aturan negara. Dalam sekularisme meniscayakan penolakan terhadap campur tangan agama dalam mengatur kehidupan ini. Maka hukum-hukum Allah atau syariat Islam dalam sistem yang menerapkan sekularisme senantiasa dipinggirkan, senantiasa dicampakkan. Para pendakwahnya diintimidasi, para pendakwahnya ditangkap, bahkan dipenjarakan, karena mereka yang menerapkan sekularisme tidak mau ada campur tangan aturan agama dalam aturan negara. Dengan pilar utamanya yang namanya demokrasi, yang mana hukum ada di tangan manusia, itulah yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Secara teori, sebagai pemilik kedaulatan, rakyatlah yang menentukan hitam putih, rakyatlah yang menentukan benar salah, rakyatlah yang menentukan baik dan buruk, dan rakyatlah yang menentukan halal dan haram. Namun secara fakta yang terjadi, mereka yang punya uang, para pemilik modal, para kapitalis, para cukong yang mengambil alih kedaulatan tersebut. Maka jangan heran peraturan yang lahir hanya untuk kepentingan mereka, dan itu sesuai dengan tabiat manusia, mau menang sendiri dan menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Fakta faktual adalah undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law yang hari ini memanas dan terus bergulir. Penolakan tiada henti dari berbagai elemen masyarakat terhadap undang-undang ini. Kenapa? Karena ini salah satu contoh bobroknya aturan manusia. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita umat Islam, tak ada pilihan lain kecuali mengembalikan semua urusan dan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, di mana Al-Quran dan As-Sunnah wajib dijadikan rujukan dalam kehidupan. Konsekuensinya, semua urusan kehidupan wajib diatur oleh syariat Islam. Apalagi urusan perundang-undangan yang mengatur kehidupan banyak orang, maka wajib menggunakan syariah Islam. Ingat, tidak ada yang lebih baik dari syariat Islam. Apa sebabnya? Syariat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia. Pencipta pasti lebih hebat daripada yang dicipta. Pencipta pasti lebih tahu daripada yang dicipta. Apalagi sebagai pencipta, Allah tidak punya kepentingan sedikit pun terhadap aturan yang diciptakannya, hanya semata-mata demi kemaslahatan kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Sebaliknya, hukum buatan manusia itu pasti dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsunya dan syarat dengan ragam kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran
Di dalam Quran surat Al-Maidah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya selain hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Akhirnya mari kita perjuangkan tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Ingatlah sabda Rasulullah, badiru bil a'mal fitnan kaqat'il lailil al-mudlimu yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiran aw yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran bai'idinahu bi ardin minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah laksana potongan-potongan hari yang gelap. Saat itu pada pagi hari seseorang beriman, tetapi pada sore harinya ia menjadi kufur. Pada sore hari dia beriman, tetapi pada pagi harinya dia menjadi seorang yang kufur. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini sekedar penegasan dari saya sebagai khatib, menyampaikan bahwa manusia terbatas dengan waktu, manusia terbatas dengan ajal, termasuk diri kita. Kematian tidak perlu menunggu sakit. Kematian itu akan datang tiba-tiba. Ketika Allah sudah mengutus malaikatnya menyampaikan pesannya bahwa si A telah selesai tugasnya di dunia, maka pada saat itulah tanpa ragu lagi manusia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Hari ini kita masih hidup. Di zaman ini kita masih mendengar seruan-seruan kepada Islam. Di hari ini telinga kita masih normal mendengar kalam-kalam Allah dikumandangkan. Di hari ini mata kita masih normal melihat kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi bagi kita kecuali sekarang. Kita mengubah paradigma, kita bergerak. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Islam, bahu-membahu memperjuangkan Islam. Karena hanya dengan Islamlah kehidupan dunia ini akan tentram. Hanya dengan Islamlah kita akan menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu hanya akan terjadi bila kita memperjuangkan Islam. Dan ketika kita tidak memperjuangkan itu, kita hanya menjadi penonton, atau kita nauzubillah menjadi penolak syariat Islam, maka demi Allah saya sampaikan kepada anda sekalian bahwa azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih dan nyata. Neraka Allah itu sangat nyata dan siksanya sangat kejam, tidak ada bandingannya. Oleh karena itu di khutbah yang singkat ini sebagai peringatan terakhir, marilah kita berjuang bersama-sama untuk menegakkan syariat Islam di dalam bingkai khilafah al-islamiyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.